Okay, so today is the last meeting for structure ya. Hari ini adalah meeting terakhir untuk structure. We are going to learn about sentences with inverted subject and verb. Skill 15, 16, and 17. It is on page 114 on your book ya. Now, what is inverted subject and verb ya? Sebenarnya apa itu kalimat inversi ya? So, let's take a closer look. Kita lihat 3 kalimat yang ada di sini. We call them as normal sentence ya. Kalimat yang susunannya normal. For example, Rina can sing very well. Ada subjek Rina diikuti verb atau predikat yaitu can. Setelah itu, Bonnie was never absent in TOEFL class. Ada subjek Bonnie, kemudian predikat atau verb was. And then, some English novels are on the shelf. Ada subjek some English novels, kemudian ada predikat verb are. Nah, these are normal sentence. Jadi kalimat yang normal adalah kalimat yang susunannya adalah subjek diikuti oleh verb atau predikat ya. But what about inversion? Oke, ini yang disebut dengan kalimat inversion atau inverted subject and verb. Kita lihat di sini, can Rina sing very well? Kemudian never was Bonnie absent in TOEFL class. Kemudian kalimat yang ketiga, on the shelf are some English novels. Kita bandingkan dengan kalimat yang normal. Tadi kalimat yang normal adalah kalimat yang susunannya adalah subjek diikuti oleh predikat atau verb ya. But what about inversion atau inverted subject and verb? Ada can di sini di posisi depan. Jadi ternyata verbnya ada di depan, baru diikuti oleh siapa di sini? Subjek, yaitu Rina. Kalimat kedua, never was Bonnie absent in TOEFL class. Kita fokus pada yang ditebalkan ya. Ada kata was di sini. Nah, was di sini adalah verb atau predikat. Baru diikuti subjek, yaitu Bonnie. Kemudian, on the shelf are some English novels. Di sini ada on the shelf, ini cuma keterangan tempat, kemudian ada verb yaitu are, diikuti oleh subjek yaitu some English novels. Nah, so this is what we call as inversion. Jadi inversion artinya adalah reversing atau inverting. Jadi kita mengubah susunan dari kalimat normal ya. Kalau kalimat yang normal tadi susunannya adalah subjek diikuti verb, tapi kalau inversion atau inverted subject and verb berarti susunannya adalah dibalik. Jadi bukan subjek diikuti verb, tapi kita balik susunannya menjadi verb dulu baru subjek. Nah, we are going to learn about this ya. Kita akan belajar tentang kalimat inversi atau kalimat yang diubah susunannya dari subjek diikuti verb menjadi verb diikuti subjek. Nah, apa saja kalimatnya? Kita lihat di sini ada skill 15, 16, and 17. Kita mulai dulu dari skill 15. So skill 15 is invert the subject and verb with question word. Maksudnya adalah invert the subject and verb. Ubah susunan subjek dan verbnya ketika kita menggunakan question word atau kata tanya. Nah, kita lihat di sini. Let's take a look at the table ya. Inverted subject and verbs with question word. Jadi kalimat inversi yaitu kalimat yang diubah susunan subjek dan predikatnya ya. Verb dulu baru subjek. Ini bisa terjadi ketika kita menggunakan question word atau kata tanya. Ada who, kemudian what, when,
where, why, and how. Begitu juga dengan yang yes no question yang diawali dengan do atau does atau did. Misalnya, do you like me? Do you sleep? Nah, itu adalah kalimat yes no question. Ini juga pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya itu bisa yang berupa yes no question atau yang menggunakan kata tanya 5W1H. Ada who, what, when, where, why, dan how. If you make a question using question words, the subject and verb are inverted. Jadi intinya ketika kalian membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, maka subjek dan verbnya itu harus diinversi atau dibalik susunannya, ya. Bukan subjek diikuti verb, tapi verb baru subjek. Kita lihat contohnya, ada question word who, siapa. Who are they? Jadi kalimat ini adalah kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yaitu who, ya. Jadi who di depan. Setelah itu ada are. Nah, are di sini adalah verb. Baru subjek. Subjeknya adalah they. Jadi kita lihat di sini ada perubahan posisi. Jadi kita tidak bisa menggunakan pertanyaan who they are. Enggak, salah ya. Tapi pertanyaannya adalah who are they? Kemudian, why did you leave me? Nah, kebetulan ini adalah kata tanya yang dipakai untuk membuat pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah tentang kenapa, mengapa. Mengapa kamu meninggalkan aku? So here we have question word, ada kata tanya yaitu why. Setelah itu ada verb yaitu did, baru subjek yaitu you. Nah, jadi di sini ada perubahan posisi. Tadinya kalau kalimat normal adalah subjek dan verb, tapi di sini posisinya menjadi verb dulu baru subjek. Kenapa harus dibalik? Karena kita membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yaitu who, what, when, where, why, dan how. Nah, sometimes we can also use question words here for the clauses ya. Sebelumnya kita pernah belajar tentang klausa ya. Klausa yang diawali dengan ini kata tanya. Misalnya, I know what you did. Aku tahu apa yang kau lakukan. Nah, di sini kata tanya what di sini tidak dipakai untuk membuat pertanyaan, tapi di sini what dan when adalah bagian dari klausa ya. Jadi klausa yang pertama adalah I know, klausa kedua adalah what you did. Nah, ketika ada question word yang dipakai sebagai konektor atau kata hubung atau konjungsi ya, maka tidak usah dibalik ya. Jadi pastikan kita membalik susunan subjek dan verb menjadi verb subjek ketika kita membuat kalimat tanya ya. Kalimat tanya berarti di belakangnya itu pasti ada tanda tanya. Tapi kalau kalimat yang di bawah ini I know what you did dan juga Sam doesn't know when his mom arrived, ini bukan kalimat pertanyaan, bukan kalimat tanya ya. Nggak ada tanda baca tanya juga kan di situ. Jadi ini adalah bagian dari kalimat. Ini sebenarnya what you did adalah klausa, kemudian when his mom arrived, ini juga klausa. Nah, jadi intinya lihat kalimatnya, apakah kalimatnya menggunakan tanda tanya atau tidak. Kalau menggunakan tanda tanya, oh berarti kalian membuat pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan, berarti ada inversi. Kita membalikan susunannya. Bukan subjek diikuti verb, tapi kita balik. Jadi verb baru subjek. Nah, now let's see the exercise here. Is the sentence correct or incorrect? Kita lihat nomor 1 dulu. Nomor 1, did you water the flowers? Nah, ini ada tanda tanya ya di belakang.
Berarti ini nomor 1 adalah kalimat tanya, ya, atau pertanyaan. Ingat, kalau membuat pertanyaan berarti kita mengubah posisi subjek dan verbnya. Verb dulu baru subjek. Jadi nomor 1 kita cari apakah sudah ada verb di depan? Sudah. Verbnya adalah did. Kemudian subjeknya adalah you. Ini kebetulan yes no question ya. Jadi nomor 1 kalimatnya correct. Karena posisinya sudah dirubah ya. Verb dulu baru subject. Next one. Number 2. How long it has been since you arrived in the US? Ini ada kata tanya, tanda tanya. Berarti ini adalah pertanyaan. Kalau pertanyaan, berarti kita harus ubah posisi subjek dan verbnya. Verb dulu baru subjek, ya. Nah, kita lihat di nomor 2 di sini ada kata tanya yaitu how long. Kemudian setelah how long ada apa di sini? Oh, ada it. Baru ada has. Nah, nomor 2 kira-kira correct atau incorrect? What do you think? Kalau tadi ingat inversi ya, karena ini pertanyaan, berarti posisi subjek dan verb harus diubah. Kata tanya dulu, baru verb, baru subjek. Nah, nomor 2 di sini, setelah kata tanya ternyata ada subjek, yaitu it. Kemudian ada verb, yaitu has. Maka nomor 2 adalah incorrect. Harusnya kita ubah ya. Has-nya kita taruh depan, di switch atau dibalik susunannya dengan yang subjeknya. Menjadi how long has it been since you arrived in the US? What about number 3 up to number 6? Coba dikerjakan sendiri ya. Nomor 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat di situ apakah kalimatnya menggunakan tanda tanya atau tidak. Kalau pakai tanda tanya, berarti itu adalah pertanyaan. Maka kalian harus melakukan inversi. Subjek verb diganti verb subjek. Tapi kalau ada yang bukan pakai tanda tanya, misalnya diikuti oleh titik, berarti itu adalah klausa. Maka tidak perlu di-invert atau tidak perlu dibalik susunan subjek dan verbnya. Oke. I give you 10 minutes. Coba dikerjakan nomor 3 sampai 6. Dicari dulu kata tanyanya yang mana, subjek dan verbnya yang mana, ya. Lalu apakah perlu inversi atau tidak? Lalu setelah itu tentukan apakah kalimatnya correct atau incorrect.
Okay, have you finished? Finish number 3 up to number 6. Okay, let's discuss together ya. Coba nomor 3. Nomor 3 untuk Andin. Nomor 4 Afril Nanda. Nomor 5 Fania. Nomor 6 Made. Oke. Nomor 3 sudah Andin? Correct, Bu. Correct. Oke, coba dulu cari kata tanyanya yang mana, Andin? Cari kata tanya, kemudian cari verb, cari subjek. Oke, have you found it? Sudah ketemu, Andin? Kata tanyanya yang mana? Yang Bu. Oke, kata tanyanya yang who, kemudian diikuti oleh apa, Andin? Did itu apa? Setelah ada kata tanya yaitu who, diikuti oleh did sebagai apa? Sebagai verb. Oke, setelah itu diikuti apa lagi? You sebagai? Sebagai subjek. Yes, good. That's why number 3 is correct ya. Karena itu nomor 3 sudah benar ya. Karena kita membuat kalimat tanya, maka ada kata tanya, kemudian posisi subjek dan verb dibalik ya. Verb dulu yaitu did, baru subjek you. Oke, good. Number 3 is correct ya. Number 4, Afril. Incorrect. Incorrect, oke. Kenapa? Kenapa kok incorrect? Coba lihat nomor 4. Nomor 4 itu diakhiri dengan titik atau tanda tanya nomor 4? Titik. Titik, oke. Kalau diakhiri dengan titik itu pertanyaan atau bukan, Afril? Bukan. Bukan. Kalau bukan pertanyaan, berarti kita tidak perlu melakukan inversi. Jadi setelah kata tanya, tidak perlu ada inversi. Subjek dan verb-nya tidak perlu dibalik ya. Jadi nggak usah dibalik V baru S, tapi tetap posisinya S lalu V. Nah, dicoba lagi, dibaca lagi. Kira-kira kalimatnya benar atau salah sekarang? Cari kata tanya. Kata tanyanya why. Oke, very good. Kata tanyanya adalah why, tapi di situ bukan sebagai kata tanya untuk pertanyaan ya, hanya sebagai konektor atau tanda kata hubung ya. Nah, setelah why ada apa? Ada subjek he. Ada subjek he, kemudian ada apa lagi, Afril? Was made. Yes, was itu sebagai apa?
Was sebagai setelah he, subjek, ada was, yaitu sebagai verb ya. Oke, jadi nomor 4 kalimatnya sudah benar ya. It's correct. Karena ini bukan kalimat tanya, jadi kita tidak perlu melakukan inversi. Kalau tadi kalau inversi itu untuk kata tanya, kalimat tanya, itu ada V baru S. Nah, kalau yang ini bukan kalimat tanya. Jadi setelah kata tanya why, itu harus diikuti subjek, ada he, kemudian predikat atau verb, yaitu was. So, no problem ya. Nomor 4, correct. What about number 5? Nomor 5 siapa tadi? Fania. Incorrect, Miss. Incorrect, very good. Kenapa? Karena subjek lebih dahulu padahal itu kalimat tanya. Very good. Ada kata tanya ya di sini. Kata tanyanya adalah when. Kemudian ada tanda tanya di belakang. Oh, berarti ini adalah pertanyaan. Kalau pertanyaan, berarti kita harus melakukan inversi. Verb dulu baru subjek. Tapi ini ada kata tanya when, baru subjek you, kemudian verb did. Ya, jadi nomor 5, incorrect. Made sekarang, Made nomor 6. Correct, Miss. Yes, oke. Kata tanyanya yang mana, Made? Yang where. When, oke. Verbnya yang mana? Yang do. Kemudian subjeknya? You. Yes, good. Nomor 6, correct ya. Nomor 6 sudah benar. Kata tanyanya where, kemudian diikuti verb do, kemudian subjek you. Dan ini adalah yang pertama ya. Skill pertama yaitu skill 15. Kita mengubah posisi S dan V menjadi V dan S ketika kita membuat pertanyaan ya. Sekarang selanjutnya skill 16. Kita akan melakukan inversi subjek dan verb ketika ada place expression. Apa itu place expression? Place expression adalah keterangan tempat ya. Kita lihat contohnya di sini. Inverted subject and verbs with place expressions. When the adverb of place in the beginning of the sentence is emphasized or necessary, the subject and verb are inverted. Nah, take a look at the sentence here. Tandanya itu adalah kalimat inversi adalah kita menaruh keterangan tempat di bagian depan, ya. Jadi ketika ada suatu kalimat, ada kalimat what is it? In the museum were some old paintings. Ini diawali dengan keterangan tempat atau place expression, yaitu in the museum. Nah, ternyata in the museum ini atau place expressions ini dianggap penting. Jadi dianggap menjadi sebuah emphasis atau penekanan ya. Jadi keterangan ini ditekankan. Dianggap sebagai keterangan yang sangat penting, makanya ditaruh di bagian depan. Nah, setelah itu kita lakukan inversi. Inversinya bagaimana? Inversinya adalah kita ubah susunan S dan V menjadi V dan S. Jadi bukan in the museum some old paintings were, tapi kita ubah verbnya taruh di depan menjadi in the museum were some old paintings. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua adalah on the bookshelf is my favorite novel. Jadi ada keterangan tempat on the bookshelf, kita taruh depan karena ini dianggap penting ya, ditekankan. Kemudian ada verb yaitu is, kemudian subjek yaitu my favorite novel.
Jadi kita ubah susunannya ya. Kemudian yang terakhir adalah located behind each eyelid. Nah, ini kan ada kata behind ya, di belakang. Ini pasti keterangan tempat. Kemudian ada predikat are, kemudian subjek the two lacrimal glands. Nah, ini sering sekali keluar di soal TOEFL ya. Biasanya yang bermasalah adalah verb-nya. Kenapa? Ingat, karena verb-nya itu kebanyakan berupa to be ya. Nah, kalau to be, ini selalu bergantung pada subjek. Apakah subjeknya tunggal atau jamak? Misalnya di sini yang nomor 1, in the museum were some old paintings. Nah, kata bendanya kan ada di belakang nih. Paintings, pakai S. Berarti lebih dari 1. Makanya kita pakai to be, were, bukan was. Karena paintingsnya ada banyak. Kemudian, my favorite novel. Nah, kata benda yang di belakang, novel. Nggak ada S-nya. Berarti jumlahnya cuma ada 1. Makanya kita pakai to be, is. Yang terakhir, the two lacrimal glands. Kata benda yang paling belakang. Ada kata glands, ada S-nya. Berarti lebih dari 1. Maka kita pakai to be, are. Ya. Jadi kita mulai dulu ketika kita melakukan inversi dengan keterangan tempat, itu terjadi ketika keterangan tempat itu dianggap penting. Maka kita taruh di depan, baru ada verb yang berupa to be, kemudian subject. Ya. Nah, when the adverb of place in the beginning of the sentence only contains additional information which is not important or needed, the subjects and verb are not inverted. Nah, kalau yang ini adalah ketika ada keterangan tempat, ini ditaruh di depan, tapi dianggap tidak penting, ya, hanya cuman keterangan tambahan, maka tidak perlu ada inversi. Terus bedainnya gimana, Miss? Kan ini tertulis ya, bedainnya kalau itu penting atau tidak penting itu gimana? Kita lihat di sini, kalau keterangan tempat itu dianggap penting, ini setelah keterangan tempat langsung verb to be. Tapi kalau yang keterangan tempatnya itu dianggap tidak penting, itu biasanya ada koma di belakang. Jadi, in the museum, koma, atau misalnya on the bookshelf, koma, located behind each eyelid, koma. Nah, itu adalah keterangan tempat yang hanya berupa additional information, keterangan tambahan. Jadi kita tidak perlu melakukan inversi, ya. Yang perlu dilakukan inversi tadinya SV diganti jadi VS adalah ketika keterangan tempat itu dianggap penting, tidak ada koma di belakangnya, ya. Oke, now let's take a look at the exercise. Kita lanjut ke contoh. Oke. Di sini contohnya adalah error recognition. Jadi ada 4 bagian yang saya garis bawahi. Coba pilih 1 dari 4 bagian itu yang salah. I give you one example ya. Saya beri 1 contoh dulu.
Oke, kita lihat contoh nomor 1 ya. Below the table is many things that I don't need. Dari satu kalimat ini ada 4 yang di garis bawah. Ada below the table, kemudian is, kemudian that, kemudian don't. Ingat ketika melakukan atau menganalisa error recognition adalah kalian cari subjek dan verb ya. Jadi cari verbnya dulu baru subjek. Nah, kebetulan nomor 1 ini diawali dengan keterangan tempat ya. Ada below the table, di bawah meja. Ini kan keterangan tempat. Nah, setelah keterangan tempat ini tidak ada koma. Berarti below the table merupakan keterangan tempat yang dianggap penting ya. Karena dianggap penting, maka kita lakukan apa? Inversi. Nah, kita lakukan inversion. Apa itu inversion? Ingat, kita ubah susunan subjek dan verbnya ya. Kita awali dengan place expression dulu, baru verb, baru subjek. Nah, jadi kalimatnya harus seperti ini. Keterangan tempat dulu, baru verb, baru subjek. Nah, sekarang kita lihat. Keterangan tempatnya adalah below the table. Nggak ada masalah ya. Kemudian verb. Verb adalah is. Nah, verbnya adalah is. Kemudian subjek. Subjeknya adalah many things. Nah, saya buat merah di sini. Ingat ya, ada subject verb agreement. Jadi subjek dan verb itu harus setuju. Maksudnya apa? Kalau subjeknya tunggal, ya verbnya misalnya pakai to be yang is. Tapi kalau subjeknya jamak, pakai to be yang are. Jadi predikat atau verb itu bergantung pada subjeknya, ya. Nah, di sini subjeknya adalah many things. Nah, many things ini plural ya. Many things ini plural karena ada s-nya. Maka sesuaikan dengan verb. Verbnya is. Kira-kira benar atau salah? What do you think? Salah ya? Yang benar apa, Fania? Are. Yes, jadi is kita ganti jadi are. Nah, that's the way you do it ya. Begitu cara mengerjakannya ya. Coba dikerjakan nomor 2 sampai 6. Kalian cari predikatnya dulu atau verbnya dulu. Kemudian cari keterangan tempat, apakah ada koma atau tidak. Kalau nggak ada koma, oh berarti kita harus melakukan inversi. Verb dulu baru subjek. Setelah ketemu dua-duanya, verb dan subjek, kalian sesuaikan verb dengan subjeknya. Dicek apakah subjeknya tunggal atau jamak. You can do the rest, number 2 up to number 6. Coba dikerjakan ya. Nomor 2 sampai nomor 6, I give you 10 minutes. 10 menit dari sekarang.
Okay, now let's discuss the answer ya. We will start from number 2. Number 2 is for Zaki ya. Number 2 Zaki. Number 3 Mailda. Number 4 Vena. And then number 5 Rizky. And number 6 Widya. Okay. Let's start from number 2. Number 2 Zaki, come on. Sudah selesai belum Zaki? Belum, saya pernah ngerjain ini nomor 5. Jadi nomor 2 bingung. Oh, wait a second. Saya share lagi. Agak nge-lag tempat saya. Wait. Nah, ini. Zaki tadi nomor 2 ya? Iya. Zaki nomor 2. Kemudian Fania nanti Fania bukan ya? Saya lupa. Fania atau Mailda ya? Yang nomor 3. Mailda kayaknya ya. Mailda nomor 3. Nomor 4 ini buat Rizky. Wait. Vena. Vena ya. Nomor 3 buat Vena, nomor 4 buat Rizky. Terus nomor 5 wait. Nomor 3 buat Melda, nomor 4 buat Vena. Isi nomor 3 5 buat Melda. Rizky. Nomor 6 Widya ya. Iya. Ya, oke. Zaki udah selesai belum nomor 2? Belum. Oh, belum. Oke. Ada yang sudah selesai? Cari dulu keterangan tempatnya mana. Kemudian cari subjek dan juga cari verb. Kalau keterangan tempat itu ada di depan dan tidak ada koma, berarti dianggap sebagai sesuatu yang penting. Maka kita harus melakukan inversi. Verb dulu, baru subjek. Ya. Kalau posisinya udah benar, dicek. Verb itu harus sesuai dengan subjeknya. Jadi dilihat subjeknya apakah tunggal atau jamak.
Okay, have you finished? Ada yang sudah selesai? Siapa duluan? Boleh, nggak harus urut. Saya mau coba jawab, Miss. Tapi kayaknya Oke, salah good. sih. Ya, dibaca dulu boleh? In the storage near the windows are some oil I used to cook. Jadi information base-nya in the storage, Mm-mm. terus verb-nya are, Yes, subjeknya some oil. very good. Oke, jadi sudah benar ya posisinya ya karena inversi. Kemudian mana yang salah, Zaki? Verb Kenapa? karena ini Windows. Oke, karena no, Sama. bukan Windows. Nah, bukan. Subjeknya apa tadi, Zaki? Subjeknya some oil. Oke, oil. Masih ingat oil Oil. itu bisa dihitung apa enggak? Countable atau uncountable? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung ya. Iya. Jadi kalau ada oil, water, terus apa lagi? Sugar, salt. Nah, itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi selalu memakai rumus yang singular atau tunggal ya. Jadi nggak pernah kita bilang the oil are, kemudian the sugar are, kemudian the salt are, nggak bisa. Selalu to be yang dipakai itu pakai to be yang tunggal. Berarti nomor 2 yang salah adalah are, benar. Karena harusnya bukan are, tapi apa Zaki? Is. Yes, good. Nomor 2 jawabannya yang are ya. Silakan diganti pakai is. Karena subjeknya itu uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Wait. So sorry. Tiba-tiba share-nya mati. Oke. Nah, so I will write down here ya. Ini adalah inversion. Kemudian ada subjek. Subjeknya oil. Ini uncountable. Kemudian verb-nya harusnya adalah is. Nah, that's it. Jadi makanya nomor 2 yang salah adalah are ya. Oke, what about number 3? Sudah selesai nomor 3? Oke, come on. Number 3. Mailda ya. Located next to the library is the new vegetarian restaurant. Keterangan tempatnya yang located next to the library. Very Verb-nya good. yang is, subjeknya yang restoran. Very good. Yang salah yang mana? Yang restoran, karena harusnya verb-nya is itu restorannya tunggal, nggak pakai s. Oke, very good Mailda. Nomor 3 sudah benar ya. Ada keterangan tempat di depan, berarti inversi ya. Keterangan tempatnya located next to the library. Kemudian verb-nya adalah is, subjeknya adalah the new vegetarian restaurants. Nah, is-nya ini kan nggak di garis bawah ya. Berarti kalau nggak di garis bawah itu dianggap benar. Nah, kalau verb-nya pakai is, otomatis subjeknya adalah yang tunggal. Berarti yang salah adalah restaurants. Berarti di sini restaurants-nya harusnya diganti dengan restoran. Oke. Restaurant. Singular ya. Nggak boleh pakai s karena subjeknya karena predikatnya pakai is. Good. Thank you Mailda.
Next is number 4. Vena. Number 4, on the table in the dining room was some pieces of cake. Untuk keterangan tempatnya, in the dining room, berarti yang was, terus yang subjeknya some pieces of cake. Yes. Yang salah yang mana? Yang was harusnya diganti were. Very good. Yes. Di sini ada keterangan tempat on the table in the dining room ya. Kemudian verbnya adalah was. Nah, verbnya adalah was. Kemudian subjeknya adalah apa di sini? Some pieces of cake. Ingat, subjek itu yang di belakang sebelum preposition. Berarti yang ini. Nah, pieces ya. Pieces itu ada S-nya, berarti jamak. Kalau jamak nggak boleh pakai was, yang kita ganti was-nya menjadi were. Oke, jadi nomor 4 yang salah adalah was ya. Harusnya diganti menjadi were. Kemudian nomor 5. Nomor 5 tadi siapa? Rizky ya? Ayo Rizky. Rizky sudah selesai belum nomor 5? Sudah. Oke, good. Coba dibaca dulu. Under the blue sea is many giant and scary creatures. Keterangan tempatnya yang mana? Yang under the blue. Under the Oke, blue sea. good. Under the blue sea. Kemudian verbnya yang mana? Verbnya yang is. Good. Subjeknya yang mana? Yang many giant. No. Coba, subjek itu biasanya kata benda yang posisinya itu yang paling belakang. Scary creatures. Yes, good. Subjeknya adalah creatures. Coba dipahami, creatures ini pakai S nggak? Pakai Berarti tunggal atau jamak? jamak. Jamak. Jadi sudah tahu Rizky. Mana yang salah Rizky? Yang verb. Verbnya is harus diganti apa? Yes, very good. Let me write down here ya. Ini subjeknya adalah creatures. Kemudian verbnya harusnya bukan is, tapi diganti menjadi are. Karena subjek verbnya diganti are ya, karena subjeknya jamak. The last one, number 6, Widya. On the pond by the farm was some baby ducklings. Yang keterangan tempatnya on the pond by the farm. Yes. Verbnya was, subjeknya ducklings. Very good. Mana yang salah? Yang was Yes, harusnya diganti. were. Very good. Oke, subjeknya di sini adalah ducklings ya. Ada S-nya, berarti jamak. Verbnya di situ adalah was ya. Kalian ganti jadi were. Dan, nah ini yang kita sebut sebagai apa? Inversi pada keterangan tempat. Intinya keterangan tempat ada di depan, tanpa koma ya. Kemudian posisinya bukan SV, tapi VS. Ingat-ingat, V-nya itu biasanya memakai to be. Maka sesuaikan dengan subjeknya. Subjeknya tunggal atau jamak ya. That's it. The last one. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah skill 17. Invert the subject and verb with negatives. Nah, ternyata inversi ini, perubahan posisi SV menjadi VS, juga bisa terjadi ketika ada penekanan pada bentuk negatif.
Kalau tadi kan penekanan pada bentuk keterangan tempat ya, place expressions. Nah, ini ada negatif. Kita lihat tabelnya di sini. Ada inverted subject and verbs with negative. Biasanya bentuknya adalah ini, ada no, barely, not, atau seringnya not only ya. Itu sering keluar, not only. Kemudian ada hardly, ada never, ada only, ada neither, rarely, nor, scarcely, seldom. Nah, bentuk kata-kata ini merupakan kata-kata atau expression yang biasa dipakai untuk menunjukkan negatif, ya, bentuk negatif. No, tidak ada, atau barely, rarely, scarcely, seldom, itu artinya jarang. Jadi meaningnya itu cenderung ke negatif. Nah, kita bisa menggunakan negative expressions dalam sebuah kalimat, ya. Misalnya, kita lihat contohnya yang normal dulu. The kids were rarely so happy. Ini kalimat normal. Kalau kalimat normal berarti pasti S diikuti V. S-nya adalah the kids, V-nya adalah were, ya. Baru kemudian di sini ada bentuk negatif rarely, ya. The kids were rarely so happy. Kemudian ada I never did make mistake. Nah, ini bisa ditaruh di depan sini ya, sebelum kata kerja. Ada bentuk SI, kemudian bentuk negatif never, kemudian V atau verb, yaitu did. Nah, ini normal sentence. Kalau normal berarti S diikuti V. Tapi ternyata si expression negatif ini, ada rarely, never, bisa kita taruh depan. Kenapa kok taruh depan? Itu artinya kita membuat penekanan, ya. Intinya bentuk negatif itu dianggap sebagai informasi yang sangat penting, bukan informasi tambahan. Jadi kita taruh di depan, ada no, barely, not, hardly, sampai seldom, bisa ya, boleh ditaruh di depan. Lalu kalau ditaruh di depan, negative expression ada di depan, artinya kita membuat penekanan pada bentuk negative expression tersebut. Maka kita buat inversi. Jadi posisinya bukan S, V, tapi dibalik. Jadi V dan S. Nah, di sini ada negative expression rarely ya. Kalimatnya kan di sini the kids were rarely so happy. Maka bentuk inversionnya rarely kita taruh depan. Rarely dulu. Baru kemudian V, V-nya adalah were, baru kemudian subjek, yaitu the kids. Baru sisanya, sisa kalimatnya ini ya, so happy. Menjadi rarely were the kids so happy. Kemudian, I never did make mistake. Nah, di sini ada bentuk subjek I diikuti verb did. Kalau kita mau bikin inversi, never-nya kita taruh depan, verb dulu baru subjek. Berarti never did baru subjek I, kemudian tuliskan sisanya. Make mistake. Jadi intinya di sini ya, ada di bentuk negatif. Kalian hafalkan bentuk negatif ya. Ada no, barely, not, hardly, never, only, neither, rarely, nor, scarcely, seldom. Ini mirip-mirip ya maknanya ya. No itu tidak, not juga tidak, never tidak pernah, neither dan nor itu juga artinya tidak ya. Kemudian barely, hardly, rarely, scarcely, seldom. Biasanya kita artikan menjadi jarang ya. Nah, ada bentuk itu di depan, maka posisi S dan V dibalik menjadi V dan S. Now, take a look at the exercise. Rewrite the following sentences using inverted subject and verb. Saya punya bentuk kalimat normal di sebelah kiri. Silakan kalian buat jadi bentuk yang inversi. Oke, misalnya I have
seldom heard such a beautiful voice. Subjek I, kemudian verbnya have, kemudian keterangan negatifnya adalah seldom. Nah, bagaimana cara membuat inversinya? Negatifnya taruh depan dulu, menjadi seldom, baru verbnya. Verbnya adalah have, baru subjek, lalu tuliskan sisanya. Heard such a beautiful voice, copy paste di belakang. Menjadi seldom have I heard such a beautiful voice. Kita lihat di sini sudah beda ya posisinya. Seldom ini negatif, kemudian bukan subjek, tapi verb dulu, yaitu have, baru subjek I. Nah, bagaimana dengan nomor 2, 3, 4, dan 5? Coba kalian buat kalimat ini menjadi bentuk inversi. Oh, saya kasih satu contoh lagi yang pakai bentuk langsung kata kerja ya. Misalnya ini, oh wait, nomor 6 ya. I seldom went to the library. Nah, kita lihat di sini ada I seldom went to the library. Ada subjek I, kemudian keterangan negatif seldom, baru kata kerja yaitu went. Nah, bagaimana cara kita membuatnya menjadi inversi? Ketika kalimat yang kita punya untuk verbnya adalah, ketika kita punya bentuk verb 1 atau verb 2 sebagai predikat, maka diinversi kita ganti menjadi ini, do, atau does, atau did. Tergantung pada konteks kalimatnya ya. Karena ini konteks kalimatnya adalah lampau. Nah, ini kan lampau ya. Berarti kita pakai did. Lalu setelah itu verb yang di belakang adalah verb 1. Maka kalimatnya menjadi seldom kita taruh depan, seldom. Kemudian kita pakai auxiliary verb. Auxiliary verbnya yang ini. Mau pakai do, does, atau did. Ingat ini kata went ya. Went adalah verb kedua. Berarti kita pakai did. Oke. Nah, setelah verb did, kita pakai subjeknya. Subjeknya I. Kemudian baru kata kerja. Karena sudah pakai did di sini, maka kata kerja di belakang adalah ubah jadi verb 1. Menjadi go. Jadi seldom did I go to the library. That's it. Saya kasih contoh satu lagi yang pakai present. Misalnya kalimatnya menjadi I seldom go to the library. Oh, ini saya ganti jadi she. Ini goes. Nah, ingat di sini kan kata kerjanya cuma 1 ya. Maka kita ubah jadi do, does, atau did ditambah verb 1. Do atau does atau did. Lalu verb 1. Oke, maka kalimatnya menjadi seldom, taruh depan. Kemudian kita lihat di sini, kata kerjanya adalah goes. Ada es-nya ya. Maka ubah. Pilih do, does, atau did. Oh, karena ini ada es-nya, berarti kita pilih juga yang pakai es, yaitu does. Seldom does, sudah ada negative expression, sudah ada verb, baru subjek. Subjeknya adalah she. Seldom does she. Nah, belakangnya, karena ini udah ada does, belakangnya kita pakai verb 1, yaitu go to the library. That's it. Jadi intinya untuk kalimat ini kalian lihat kalau kata kerjanya itu ada beberapa, maka itu pasti ada auxiliary verbnya. Misalnya nomor 1 ya,
I have seldom heard. Ini predikatnya kan sebenarnya ada dua nih. Ada have, kemudian heard. Nah, berarti yang kalian pakai verbnya itu yang depan aja. Oke, baru belakangnya copy paste. Menjadi seldom have I heard such a beautiful voice. Kemudian nomor 2, he had hardly sat down. Nah, ini kata kerjanya kan lebih dari satu. Ada had diikuti verb ketiga, sat down. Berarti yang kalian pakai di sini sebagai predikat, sebagai verb adalah yang bagian depan. Yang belakang tinggal copy paste. Sama nomor 3, she has never heard such utter nonsense. Jadi ada dua kata kerja, yaitu has diikuti verb 3, yaitu heard. Maka has-nya yang jadi verb di depan, lalu heard such utter nonsense tinggal di copy paste di belakang. Beda dengan yang nomor 6 dan 7. Ini kan kebetulan kata kerjanya cuma satu ya. Maka kalau kata kerjanya cuma satu, dilihat konteks kalimatnya. Apakah present atau past ya? Masa sekarang atau masa lampau. Kalau masa sekarang berarti pakainya do atau does. Kalau subjeknya tunggal berarti pakainya yang does. Kalau subjeknya jamak pakainya do. Kemudian kalau pakai verb 2 kan lampau, berarti kalian pakainya did ya. Nah, coba kalian kerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Coba diubah bentuk kalimat normal di nomor 2 sampai 5 menjadi kalimat inversi. I give you 10 minutes start from now. 10 menit dari sekarang ya.
Have you finished? Ada yang sudah selesai nomor 2? Sudah, Miss. Siapa? Andin. Oke, Andin mau coba nomor 2? Oh, wait. Nge-lag. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Oke, coba Andin. Nomor 2 ya. What is the sentence? Nomor 2. Hardly had Very he good. sat Hardly. Oh, repeat again. hardly had he Mm-mm. sat down for dinner when someone knocked at the door. Okay, when someone knocked at the door. Very good. This is already correct ya. Ini sudah benar bentuk inversinya. Ada bentuk negatif yaitu hardly. Kemudian ada verb had. Setelah itu subjek he. Lalu sisanya ya. Sat down for the dinner when somebody knocked at the door. Very good. Thank you so much. What about number 3? Ada yang mau coba nomor 3? Saya, Miss. Oke, Fania. Kalimatnya menjadi apa inversinya? Never has she heard such utter nonsense. Nonsense. Oke. Never has she heard such utter nonsense. Oke, ada bentuk negatif yaitu never, kita taruh depan, baru verb yaitu has, kemudian subjek she, kemudian sisanya ya. Very good. Next is number 4. Siapa mau coba nomor 4? Nomor 4 ini kata kerjanya cuma 1 ya. Dilihat kata kerjanya cuma 1 berarti kita ganti pakai do, does atau did. Tergantung konteks kalimatnya, present atau past. Ada yang mau coba nomor 4? Number 4, come on. It's okay if it is incorrect. Nggak usah takut salah, salah itu belajar. Siapa mau coba? Nomor 4. Saya kasih clue. Coba lihat nomor 4, kata kerjanya apa nomor 4? Both. Yes, both. Good. Saya beri warna merah. Both ini kira-kira verb 1 atau verb 2? Ada yang tahu both ini verb 1 atau verb 2? Verb 2, very good. Verb satunya apa, Albert? Verb satunya adalah by. Kalau verb 2 berarti pakai do, does atau did? Yes, oke, pakainya did. Siapa mau coba? Nomor 4. Albert, wanna try? Coba Albert. Bentuk negatifnya dulu mana? On. Oke, kurang lengkap. Ada satu kata lagi. Not only. Oke, not only. Good. Kemudian? Did. Very good. Subject? They. Oke. Verb 1? By the car. Yes, by the car. Not only did they buy the car, but also the accessories. Dan kenapa kita pakai did di sini? Karena kata kerjanya cuma 1 dan ternyata kata kerjanya adalah pakai konteks lampau atau verb 2 ya. Maka kita pakai did. Kemudian belakangnya setelah subjek adalah verb 1 ya. Next is number 5. Kalau nomor 5 gampang nih karena kata kerjanya ada 2. Siapa mau coba nomor 5? Anyone wants to try?
The shopping malls are rarely located in a suburb area. Cari bentuk negatif, cari subjek, dan cari verb. Kalau verbnya itu lebih dari satu atau ada dua, gampang. Itu jadi verb, ditaruh di depan, baru subjek, sisanya tinggal di copy paste. Siapa mau coba? Saya. Oke, Widya. So the sentence is? Rarely are the shopping mall Very good. located in the suburb area. Yes, very good. Nah, this is the inversion ya. Rarely are the shopping malls located in a suburb area. Good. So that's it for today's meeting. Any question about the inversion before we end our meeting today? Kalau masih kurang jelas, boleh ditanyakan. Any question? No question? No, Miss. No, okay, good. By the way, have you got the schedule for the UAS already? Jadwal UASnya sudah keluar belum ya? Untuk prodi manajemen? Sudah keluar belum, Albert? Belum. Oh, belum ya. Oke, then. We still have one meeting next week ya. Untuk satu meeting lagi minggu depan, meeting 15, kita akan membahas reading. Lalu setelah itu akan ada post test atau UAS ya. Seperti UTS kemarin, kalian akan mengerjakan 3 section, yaitu listening, structure, dan reading. So, if you have no question, I guess we can end our meeting today. Thank you so much for joining me at this Zoom meeting, and I will see you next week. Bye. Thank you, Miss. Yes, you're welcome.